fenomenologi. Untuk fenomenologi kita ambil dua tokoh besar yang sangat berpengaruh, yaitu Edmund Husserl dan Heidegger. Setelah dua orang ini kita masuk ke dunia yang disebut postmodern, setelah modern. Dan tidak tahu nanti kita di postmodern apa yang kita ambil. Setelah beberapa orang dari dunia postmodern, mungkin nanti kita akan masuk ke dunia Islam. Biar nggak bosan ada di barat terus, kita agak nyebrang sedikit ke Islam. Nanti kalau Islamnya agak jenuh lagi, ya kita balik lagi ke barat, terus ke Islam lagi, bolak-balik, itu tidak apa-apa. Yang penting ya belajar filsafat itu pertama-tama ya harus diambil hikmahnya untuk dirinya sendiri. Perubahannya harus tampak pada person. Jadi misi pertamanya itu. Rugi kalau teman-teman belajar filsafat hanya sekedar untuk dipahami, diingat-ingat, dihafalkan, atau hanya buat diskusi. Karena tujuannya filsafat itu wisdom. Dan itu harus tampak perbedaannya. Setiap tokoh, setiap aliran, setiap klaster ide itu pasti ada relevansinya dengan hidup kita. Tinggal bisa ngambil pelajaran apa enggak. Biasanya orang lebih sibuk lihat mana kelemahannya terus buat dikritik. Iya, level itu ya pasti kita akan ketemu. Cuma pertama-tama kalau bahasa agamanya carilah hikmahnya. Itu yang bikin dulu para filosof Islam generasi awal menyebut bahwa filsafat itu nama lain dari hikmah. Karena harus diambil hikmahnya dulu untuk hidup kita. Ya kayak eksistensialisme kemarin itu kan sebenarnya hikmahnya luar biasa untuk kita menghargai diri sendiri, pede dengan hidup kita sendiri, membangun identitas diri secara positif. Itu kan hikmah yang luar biasa dari eksistensialisme. Nanti fenomenologi pasti juga banyak hikmahnya. Apalagi fenomenologi ini jadi ambang pintu untuk kita masuk ke dunia nanti yang disebut postmodern. Jadi fungsi paling utama filsafat bagi saya justru itu, karakter building. Bangunlah pribadi kita sesuai dengan apa yang dikejar selama berabad-abad oleh para filosof. Karena dunia kita hanya akan berubah kalau setiap orang mau berubah. Kita tidak bisa menggantungkan diri pada orang lain. Kuncinya tetap pada diri kita sendiri. Kamu susah, kamu bingung, hidupnya rumit, atau ada masalah, sebenarnya gara-gara dirimu sendiri. Kayak saya lupa, ada cerita di Sufi yang menurut saya bagus. Jadi ada cerita seorang raja. Raja ini suatu ketika sakit keras. Tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan. Terus satu hari ada seorang sufi yang lewat di kerajaan itu. Sama rajanya dipanggil karena ini sufi besar yang punya pengaruh luar biasa. Terus dipanggil, kira-kira raja yang bisa menyembuhkan penyakitku itu apa? Setelah sama rajanya diperiksa, dilihat penyakitnya apa, terus nasihatnya si sufi ini, penyakitmu akan sembuh kalau kamu banyak lihat hijau-hijauan, banyak lihat warna hijau. Setelah itu sufinya pergi, dan rajanya karena ikut kata si sufi ini, terus akhirnya memerintahkan semuanya dicat hijau. Jadi temboknya kerajaan dicat hijau, gentengnya dicat hijau, semua rakyatnya kemana-mana harus pakai baju hijau, pengawalnya kopiahnya harus warna hijau. Kalau mau ngecat rambut semua harus dibikin hijau biar rajanya lihat hijau-hijauan terus. Dan nggak ada yang berani bantah, wong rojo. Tapi benar, lama-lama penyakitnya agak mendingan, agak sembuh, agak dia sehat. Setelah dia lumayan sehat, satu ketika si sufi ini lewat lagi di negara itu. Wah, karena raja ini pengen pamer bahwa ternyata sampean ampuh, saya sembuh. Si sufinya dipanggil lagi ke kerajaan.
Gimana Pak Tuan Sufi? Saya terima kasih ini dibikin sehat. Jawabannya Sufi, saya justru kaget. Kok sampean capek-capek semua yang di sekelilingmu dicat pakai warna hijau? Sebenarnya simpel aja, nggak harus secapek itu. Cukup sampean pakailah kacamata hijau. Selesai, nggak perlu semuanya dicat warna hijau. Itu kan pelajaran yang luar biasa. Sebenarnya perubahan itu simpel, kamu sendiri yang berubah. Jadi ini ada hubungannya sama pemilu. Sebentar lagi. Jadi jangan terlalu berharap, jangan terlalu pokoknya nanti nek presiden sopo nanti ada perubahan apa, enggak. Perubahan itu dimulai dari dirimu sendiri. Gak usah bergantung pada siapapun, pada orang lain. Meskipun tetap boleh milih. Hukumnya mubah. Jadi boleh milih, boleh enggak, itu hakmu. Cuma yang wajib adalah ubahlah dirimu biar hari ini lebih bagus daripada kemarin, dan besok lebih bagus lagi. Hanya logika seperti ini sering tidak jalan. Karena yaitu tadi kita terjebak oleh banyak hal. Kemarin di eksistensialis kan kelihatan apa saja yang menjebak kita. Setelah kita bebas dari banyak gungkungan di eksistensialis, malam ini kita masuk ke fenomenologi. Fenomenologi bagi saya hikmah paling besar adalah membersihkan kacamata, biar penglihatan kita jernih ketika melihat realitas. Tokohnya yang paling terkenal, pelopornya adalah Edmund Husserl. Yang suka penelitian atau sedang garap skripsi atau belajar metodologi penelitian pasti pernah dengar istilah fenomenologi. Yang sering lihat TV pasti sering dengar istilah fenomena. Meskipun kalau di TV fenomena itu diterjemahkan sebagai penampakan. Dan kalau saya ngomong penampakan, yang di kepalamu kan munculnya hantu-hantuan, bangsane kuntilanak, wewe gombel, pocong, dan seterusnya. Saya baru baca buku, ternyata setan-setan yang dikenal orang Jawa itu sebenarnya setan Muslim. Ya, sebelum Islam datang orang Jawa sebenarnya nggak kenal dunia setan sekompleks hari ini. Hanya ketika Islam datang aja terus jumlah setannya jadi banyak. Ya, karena misalnya contoh yang paling gampang, pocong. Pocong itu kan setan Muslim. Sebelum ada Islam, yang namanya orang mati ya dikremasi, dibakar. Nggak ada pocong-pocongan. Ada pocong itu kan setelah Islam datang, terus dipocongin, terus dikubur kan gitu. Jadi setan Islam lebih mengerikan. Karena kalau hantunya debu yang habis dikremasi lewat kan kamu nggak ngeri. Tapi ngeri kalau dalam wujud pocong. Ada beberapa lagi dunia gaibnya orang Jawa itu ternyata sangat Islami. Sebelum Islam orang Jawa nggak terlalu kenal dengan pocong, kuntilanak, gondorwo dan kawan-kawan itu. Pengaruh paling banyak dari Vietnam, dari kalau zaman dulu namanya Cempa. Yang itu sebenarnya tradisi Islamnya Cempa itu melanjutkan tradisi Islamnya Persia. Jadi kronologinya ke sana. Oke, kembali ke Husserl. Tidak ada yang menarik dari riwayat hidupnya Husserl. Dia memang orang pintar, ahli matematika, ahli filsafat, ahli ilmu alam, kemudian jadi dosen. Itu aja, dan pikiran-pikirannya luar biasa berpengaruh. Hampir semua filosof besar di era posmo itu sebenarnya melanjutkan rintisan fenomenologinya Husserl. Termasuk minggu lalu Sartre. Itu sebenarnya terinspirasi oleh Husserl. Husserl sebagaimana banyak filosof menjelang postmodern, yang dikritik oleh Husserl adalah tiga hal. Yang pertama adalah naturalisme, yang kedua adalah psikologisme, dan yang ketiga adalah historisisme. Ini tiga penyakitnya orang modern.
Sebenarnya paradigma naturalistik, paradigma psikologistik, paradigma historisistik itu paradigma yang hari ini hidup subur di Indonesia. Sistem pendidikan kita tekanannya sebenarnya pakai 3 model itu, atau bahkan cuma 1 model naturalis. Kita di pendidikan di Indonesia hari ini itu biasanya tekanannya yang dipercaya adalah cara berpikir yang rasional dan empiris, yang masuk akal dan ada faktanya. Di luar itu orang Indonesia tidak percaya. Kamu sejak SD sampai kuliah itu diajari cara berpikir model positivistik naturalis ini. Bagi kamu yang benar adalah yang masuk akal atau yang ada faktanya. Bahkan agama pun kadang-kadang ya kamu hanya percaya yang masuk akal saja dan yang ada faktanya saja. Bahkan ada alam namanya alam gaib. Alam gaib itu kan nggak ada faktanya, juga sering-sering nggak masuk akal, tapi juga kamu paksa biar ada faktanya. Jadi kita hanya terlatih di dunia itu. Padahal cara berpikir seperti ini sudah diserang habis-habisan oleh orang barat sendiri terhadap dirinya sendiri. Jadi jangan salah, kenapa kok barat itu susah sekali ditaklukkan, termasuk oleh Islam, karena barat punya tradisi self-criticism yang luar biasa. Barat, kelebihan bagi saya yang paling luar biasa dari barat adalah cara berpikir yang terbuka dan berani mengkritik dirinya sendiri. Itu bagi saya yang bikin dia bertahannya agak lama dalam kancah peradaban. Bandingkan dengan budaya yang lain, peradaban yang lain, hampir semuanya agak marah kalau ada fenomena self-criticism. Orang Indonesia marah kalau Indonesia dikritik, orang Jawa marah kalau Jawa dikritik, orang Persia marah kalau Persia dikritik. Tapi kalau Barat enggak. Tradisi kritik diri Barat ini yang agak susah kita tiru. Di dunia Islam orang susah mengkritik dirinya sendiri. Yang paling enak memang nyari kesalahannya orang lain. Kampanye itu kamu dengar nggak ada kan kampanye yang bilang saya itu ada jeleknya tapi saya janji besok nggak akan lagi, kan nggak ada. Mesti aku apik sing liyane elek kabeh. Itu kampanye mesti kan. Dan jarang yang ada kritik diri ngomong saya itu bagus di sini loh, cuma agak lemah di sini. Tapi saya janji kalau saya jadi bagian tak lemah ini tak ngangkat orang-orang yang ahli. Kok gitu kampanye realistis. Tapi kan enggak, seolah-olah kalau saya jadi presiden Indonesia langsung makmur. Tiap desa tak kasih uang sekian M. Kan gitu kampanye. Dan kembali ke sini karena memang paradigma kita adalah paradigma yang agak kaku, naturalistik, positivistik. Sebenarnya itu. Ini akan agak gawat kalau ditambahi lagi paradigma ekonominya adalah ekonomi yang kapitalistik. Jadi kombinasi yang pas antara logikanya positivistik, ekonominya kapitalistik. Apalagi kalau ditambah pemerintahannya yang otoritarianistik. Itu klop, kombinasi yang luar biasa untuk bikin kita sengsara. Ya, karena modal, kemudian pusaran budaya, kemudian cara berpikir, kemudian segala hal itu akan kayak Indonesia hari ini. Yang kaya jadi semakin kaya karena rasional. Masuk akal dong, orang yang modalnya banyak dia bisa menumpuk kekayaan lebih banyak lagi karena usahanya semakin kemana-mana. Kapitalisme. Dan ya memang masuk akal, haknya tiap orang untuk cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau kamu melarat kan salahmu dewe. Kenapa kamu jadi orang melarat? Kan gitu. Nah, itu naturalisme yang sangat dikritik pertama-tama oleh Husserl. Apa iya sih hidup itu yang benar hanya yang positivistik? Yang kedua psikologisme. Psikologisme itu apa? Naturalisme tapi yang diterapkan pada manusia. Melihat manusia tapi pakai perangkat ilmu alat, pakai perangkat ilmu alam. Jadi manusia diposisikan secara positivistik. Padahal manusia itu kan tidak sama.
sisi-sisinya dengan alam semesta. Kalau alam serba terukur, serba bisa dilihat, serba bisa diakses. Kalau manusia yang kelihatan tidak selalu menunjukkan apa isinya. Kalau kuda meringkik itu orang bisa meramal, oh ini dia lapar, apa dia sedang gak enak, apa itu kuda. Tapi kalau manusia gak bisa. Manusia senyum itu gak mesti dia seneng. Kadang-kadang kebanyakan, apalagi di Jawa itu senyum itu 90% basa-basi. Ya kan, senyum yang murni itu tidak ada. Kalau senang ya ketawa. Senyum itu rata-rata basa-basi. Coba kamu lihat, kamu senyum itu dalam momen apa? Kan dalam momen basa-basi biasanya. Kalau senang nggak senyum kamu kan ketawa. Coba dilihat. Yang paling rajin senyum biasanya SPG, terus bangsane. Iya kan? Tulus bocok. Nanti kalau kamu ke mall atau ke amplas itu ada SPG senyum, coba tanya, tulus nggak mbak? Mesti deh ya ngomongnya ya tulus, cuma ya ngomongnya juga basa-basi. Dan itu kalau di peradaban kapitalis, apalagi model Indonesia, itu kan yang disenyumi bukan dirimu, tapi dompetmu. Kalau kamu begitu ngerti dompetmu nggak ada isinya, mesti dia nggak akan senyum lagi. Makanya kalau kamu ke mall jalan-jalan kok kelihatan gayamu kayak mahasiswa, nggak akan disenyumi. Gayamu kayak orang kaya, kayak apa, mesti disenyumi. Manusia nggak bisa ditebak. Tapi ya nggak semua senyum basa-basi. Wong senyum aja kan jenisnya macam-macam. Ada senyum seneng, ada senyum basa-basi, ada senyum sinis. Paling nggak enak kan senyum sinis. Jadi kalau ada orang bilang, ya tersenyumlah pada siapapun itu, ya tersenyum apa dulu. Kalau senyum sinis ya bisa nambah musuh banyak tiap hari. Nggak selalu senyum itu konotasinya bagus. Psikologisme, biasanya orang menyebutnya psikologi yang behavioristik. Jadi melihat manusia kayak mesin, kayak alam. Oh, kalau bayi itu usia di bawah 1 tahun, kesenangannya adalah kalau ibunya ada, atau kesenangannya hanya sifatnya fisik untuk memenuhi fitrahnya untuk tumbuh. Kalau sudah agak besar dikit, sekitar umur-umur SD itu dia sudah mulai sosialisasi, kesukaannya adalah sama teman-teman yang sesama jenis. Nanti kalau sudah ABG sekitar belasan tahun, yang bikin dia seneng itu teman-temannya yang lawan jenis, mulai kenal lawan jenis, mulai SMS-an sama pacarnya, mulai kenal mana cakep, mana jelek. Kemudian itu diramal seperti itu kalau behaviorisme. Sementara kalau kritiknya Husserl, apa iya sih manusia seperti itu? Hari ini anak SD itu jangan salah, SD kemarin katanya Bu Risma di Surabaya itu ternyata pelanggannya Doli yang umur 60 ke atas itu anak-anak SD. Nggak nyambung kan pikiranmu, kamu aja nggak pernah. Anak-anak SD yang kecil-kecil itu mungkin nggak tahu gimana triknya sampai bisa masuk ke sana. Ya karena yang 60-an, yang umur-umur tua itu kan sudah nggak punya pelanggan dan memanfaatkan anak-anak SD itu. Murah itu, 1.000-2.000. Loh, katanya begitu memang. Jadi 1.000-an loh kamu untuk gratis. Parkir aja sekarang nggak boleh, 1.000. Itu di sana. Anak SD kalau secara psikologi belum saatnya dia mikirnya belum ke sana harusnya. Harusnya masih mikir main-main. Tapi sudah bisa mikir ke sana. Sudah ada kasus perkosaan, sudah ada kasus anak SD. Betul. Umur-umuran kamu ini harusnya sudah. Nah kan itu kalau psikologi perkembangan seumurmu mahasiswa ini mungkin sudah waktunya mikir masa depan, sudah waktunya mikir kapan kawin, sudah waktunya mikir pekerjaan, mulai mikir produktivitas dirinya. Kalau yang belum itu Pak, saya masih belum mikir apa-apa, masih santai aja, masih ada. Secara behaviorisme kamu nggak normal. Harusnya kamu sudah mikir, kok belum mikir, ya berarti tidak normal. Itu nanti yang dikritik oleh seorang tokoh postmodern namanya Foucault. Janjane normal tidak normal, waras atau tidak waras, itu bikinannya masyarakat.
Dan itu sesuai dengan Ronggo Warsito. Kalau semua orang edan, maka yang tidak edan itulah yang akan dianggap edan. Jadi hati-hati, apalagi zaman hari ini. Kamu gak jelas beda wong waras sama orang edan, gak jelas. Itu kalau kadang-kadang orang kan kalau gak ikut arus jadinya gak up to date, enggak. Sekarang hari ini kalau ada tiba-tiba ada mahasiswa bilang, Pak, saya enggak ngerti Pak, Facebook itu apa. Aneh enggak dia? Bagi kamu kan aneh ada mahasiswa enggak ngerti Facebook, enggak ngerti internet, kamu anggap kuper besok, padahal mungkin dia yang selamat. Mungkin dia yang justru jernih cara berpikirnya. Tapi bagi kamu kan dia enggak normal. Jadi normal dan tidak normal itu, kalau katanya Foucault, itu sebenarnya kesepakatannya masyarakat. Termasuk orang gila. Kalau orang gila di pinggir jalan itu, kenapa kok dia dianggap gila? Karena dia minoritas. Coba kalau semua orang kayak yang di pinggir jalan itu, dan hanya kamu yang pakai baju, kamu yang tidak normal. Loh iya kan? Di Inggris itu ada kampung namanya kampung nudis. Kampung nudis itu kampungnya orang yang tidak pakai baju. Begitu masuk ke sana kamu harus nyopot baju telanjang bulat. Kalau enggak kamu akan dianggap enggak normal, dilihatin orang banyak. Jadi begitu kamu masuk pakai jaket kayak gini, masuk ke sana, semua orang lihatin kamu. Kok ada orang pakai jaket enggak normal? Karena semua yang lain telanjang. Jadi waras dan tidak waras itu ternyata ada sisi kesepakatannya. Oke, psikologisme. Apa iya sih manusia itu bisa dihitung secara eksak seperti psikologisme? Jadi antinaturalisme, antipsikologisme, dan yang ketiga sebenarnya kutub yang berseberangan dengan naturalisme, yaitu historisisme. Historisisme itu orang yang serba subjektif. Apa-apa itu kan historis, apa-apa itu ya tergantung cara kita melihat, apa-apa itu ya tidak mesti tergantung penghayatan kita, apa-apa itu ada, ini namanya historisisme. Itu juga dikritik oleh Husserl. Masa iya sih tidak ada yang objektifnya sama sekali? Apa iya sih hidup kita ini subjektif semua? Apa ya bisa kita hidup dengan asumsi segalanya subjektif? Atau kebalikannya, apa ya kita bisa hidup dengan asumsi semuanya objektif, seperti naturalisme. Jadi dua kutub inilah nanti yang dikritik oleh Husserl. Secara umum dia mengkritik nanti ketemunya bahwa ya ada sisi subjektifnya, ya ada sisi objektifnya. Dan itu nanti dia sebut fenomenologi. Kita lihat. Secara etimologis, fenomenologi dari kata fenomen. Fenomenon bahasa Yunani yang artinya apa yang tampak, penampakannya. Jadi kalau kita lihat sesuatu, saya lihat fenomena pengajian, saya lihat fenomena anak-anak ujian, saya lihat fenomena apa yang tampak. Secara harafiah memang fenomena apa yang kita lihat. Secara terminologis bisa lebih dalam. Apa yang kita lihat, apa yang kita sadari, apa yang bisa kita pahami, apa yang bisa kita amati, itu secara terminologis. Secara harafiah hanya apa yang tampak. Meja ini tampak, ya berarti inilah fenomena. Mikrofon ini tampak, inilah fenomena. Tapi secara terminologis itu tidak sekedar yang tampak, tapi yang apa yang bisa kita pahami. Oh, ini mikrofon. Tapi kalau saya nggak paham ini barangnya apa, dia tidak fenomena bagiku. Begitu masuk ke sini ada barang kayak gini, apa ya ini namanya? Panjangnya sekitar 15-20 cm, ujungnya kecil, bentuknya lonjong, susah. Kamu nggak paham, nggak bisa menjelaskan, maka dia bukan fenomena bagimu. Fenomena itu kalau dia bisa masuk ke kesadaranmu, kamu paham. Itu fenomena. Ini tempat duduk apa tempat? Dengan, kalau kamu nggak paham ini fungsinya apa, ya berarti dia bukan fenomena. Oh ini Pak, ini bisa dipakai duduk, ini bisa dipakai ngaji, bisa dipakai itu. Setelah kamu paham, maka dia jadi
fenomena. Kajian tentang fenomena itulah nanti yang disebut fenomenologi. Jadi definisinya digabung, berarti fenomenologi itu apa yang tampak oleh kita dan bisa kita pahami. Kalau bahasa lainnya, apa yang muncul dalam kesadaran kita. Kenapa sih harus ada bisa kita pahami muncul dalam kesadaran? Karena yang tidak muncul di kesadaran tidak bisa kita pahami, ya dia bukan fenomena. Dia tidak dialog dengan kita, wong kita tidak paham. Paham dulu baru, oh itu toh maksudnya. Itu berarti dia sudah jadi fenomena. Kalau belum ya enggak. Kalau belum jelas faktanya apa ya enggak. Ada cowok sama cewek gandengan, maka fenomena yang tampil di kita itu perempuan sama laki-laki gandengan. Jadi fenomena orang gandengan itu masih Tapi begitu kamu ngerti lebih dalam, dia ganti cerita. Oh itu dia sama-sama sak kelas, kemarin baru nembak dan diterima sama perempuannya, sekarang jalan bareng. Oh sekarang bukan lagi fenomena orang gandengan, tapi fenomena orang pacaran. Kan gitu. Mungkin lebih dalam lagi kamu masuk, oh ini fenomena orang, bukan cuma orang pacaran, tapi pacaran yang baru diterima. Oh beda lagi sudah, pacaran yang itulah fenomena. Jadi ada jenjangnya nanti fenomena itu. Yang jelas keywordnya adalah dia bisa kita pahami, dia tampak di depan kita, dia masuk ke kesadaran kita. Kuncinya di situ. Itulah nanti yang disebut fenomenologi. Nanti ide tadi, tampak dan penampakan tadi berkembang jadi dua model. Ada fenomenologi itu filsafat, ada fenomenologi itu metodologi. Ini fenomena orang minum apa fenomena orang haus? Kamu gak bisa ngomong fenomena orang haus. Kamu kan baru ngerti saya minum. Alasannya haus atau tidak kan kamu perlu ngecek lagi. Sopo ngerti bukan karena saya haus, karena serak. Gitu kan. Itu nanti kita lihat kenapa saya belum membolehkan kamu bilang fenomena orang haus. Baru kamu lihat fenomena orang minum. Oke, jadi ada filsafat, ada metodologi. Fenomenologi sebagai filsafat itu nanti punya 3 cabang besar. Yang pertama dan paling awal sebenarnya yang punyanya Husserl ini, yaitu yang disebut transcendental fenomenologi. Sementara pelanjutnya Martin Heidegger mengembangkan jenis filsafat fenomenologi yang berbeda, yaitu hermeneutik fenomenologi, atau orang menyebutnya interpretif fenomenologi. Itu tokohnya Martin Heidegger. Masih ada lagi eksistensial fenomenologi, biasanya diasosiasikan dengan Maurice Merleau-Ponty, atau kemarin minggu lalu ketika kita ngomong yang Paul Sartre, itu disebut juga pikirannya eksistensial fenomenologi ketika ngomong tentang aku dan yang lain. Yang eksistensial fenomenologi mungkin tidak akan kita bahas, silahkan direfer aja ke Sartre. Husserl akan kita bahas malam ini. Kalau Heidegger insya Allah minggu depan. Mungkin nanti di Posmo kita ambil beberapa tokoh dari tradisi filsafat bahasa, biar kita punya sedikit wawasan semantik dan semiotik, melanjutkan idenya Heidegger. Karena Heidegger ini nanti penerusnya juga banyak. Jadi Husserl punya murid Heidegger, Heidegger punya banyak lagi murid, Gadamer dan kawan-kawan, yang melahirkan genre baru dalam dunia filsafat yang dikenal sebagai hermeneutika modern. Oke, jadi itu tokoh-tokohnya. Meskipun baru dipopulerkan kembali di zaman Husserl, sebenarnya ide awalnya teman-teman pasti sudah kenal,
yang punya ide awal fenomenologi itu Plato. Jadi problem penampakan itu kan dulu, masih ingat kan tentang analogi gua dari Plato. Kalau tidak salah dibuka lagi rekamannya ketika ngomong tentang idealisme. Jadi hidup ini yang kita lihat itu hanya penampakan saja. Yang sejatinya mana harus digali. Tidak bisa hanya yang dilihat. Kalau di Plato itu kan kayak orang di dalam gua, mungkin kayak kamu di pengimaman itu ngadep ke sana, jadi nggak tahu di belakangmu ada apa, tapi terus di belakangmu banyak orang lewat dan kamu lihat bayangannya di depanmu. Dan hidup ini yang disebut penampakan ini hanya kita lihat bayangan-bayangan aja. Hakikatnya yang asli ada di sana. Cuma kalau di Plato kita tidak bisa noleh karena kita sedang dibelenggu, dipatok harus ke sana. Kita hidup di dunia ini, kalau di Plato, apapun yang kita lihat itu sebenarnya representasi dari dunia yang sejati. Jadi dia bukan dunia yang asli, harus dikejar hakikatnya. Itu kan Plato. Nah, fenomena itu persis seperti ini. Jadi fenomena itu kan yang tampak di depan kita. Tadi kan kamu lihat saya minum, terus kamu mencoba menggali bahwa saya minum berarti saya haus. Itu kan penggalianmu terhadap hakikatnya. Minumku itu hakikatnya ya karena haus tadi. Padahal kamu hanya lihat penampakan minumnya. Ya kayak kamu misalnya ikut ngaji ini bolak-balik angop, tapi angop lagi. Kayak saya tadi bolak-balik angop. Nah kamu kan, wah ngantuk ini mesti. Ngantuk beneran apa karena kamu capek kan nggak tahu, tapi orang meramalnya kamu ngantuk. Ngantuk itu kan hakikat yang nggak kelihatan dari fenomena yang disebut angop. Apa bahasa Indonesianya angop ya? Menguap. Nggak enak ya bahasanya. Menguap itu kan orang yang sedang jadi uap dan hilang. Menguap. Begitu saja. Oke, dulu di tempat saya, zaman saya kecil ada orang pengajian kayak gini menguap. Cuma karena menguapnya terlalu saking ngantuk mau gede, nggak bisa balik. Jadi tulangnya yang sini agak geser, berarti ayo nggak bisa balik, nggak jadi ngantuk dia. Urusannya rumah sakit masalahnya. Jadi karena saking ngantuknya balik-balik, giat ke wae sini nih. Agak, makanya hati-hati kalau jangan terlalu dibuka karena ada, bisa geser ternyata tulang gigi yang belakang ini. Iya, makanya ya dikira-kira lah kira-kira kekuatan angopmu seberapa, jangan over . Oke, lagian bahaya kalau terlalu lebar itu. Jangan-jangan temanmu yang sekelilingnya kesedot nanti susah. Oke, jadi dari Plato. Gambarannya seperti ini. Yang kita lihat itu kan yang di tembok itu, seolah-olah gambar kelincinya, padahal itu jenis tangan. Hakikat itu tangannya. Jadi yang realitas itu kan tangan. Sementara yang penampakan, pengalaman kita tentang realitas yang tadi disebut fenomena itu kan yang hitam itu, yang kayak kelinci itu. Jadi beda antara sesuatu apa adanya dengan sesuatu yang kita alami. Sesuatu apa adanya itu kan bisa kampanye misalnya. Kalau kamu adalah anggota partai tertentu, kampanye itu sangat menggairahkan. Tapi ketika kamu tidak punya partai apa-apa, tidak ngurusi pemilu, sudah bertekad mau golput, kampanye itu menyebalkan. Hakikat tangannya sama, cuma penampilan. Kalau itu gambar kelinci, itu berarti gambar itu yang melahir di kesadaranmu, jadinya berbeda. Dan itu subjektivitas turut menentukan. Sebenarnya itu kan bukan gambar kelinci, yang bilang kelinci kan pikiranmu aja. Itu sebenarnya cuma ya tangan aja, ya gambar hitam-hitam dengan pola seperti itu. Terus kamu menyebutnya kelinci. Mungkin orang tertentu tidak jadi kelinci, itu bukan kelinci, itu gambar apa ya, kalau ada tang apa anu sedang, bisa juga begitu. Tergantung
Yang ada di pikiranmu apa? Zaman saya kecil dulu suka main-main gitu. Sekarang tidak ada orang main gitu, karena listriknya terang. Kalau zaman dulu kan masih lampu teplok itu. Kalau main-main gini nunggu listrik mati pakai lilin itu, nah nanti enak. Kamu latihan aja dulu, saya bisa macam-macam. Nah itu pelajaran fenomenologi sebenarnya. Jadi penampakan itu bukan hakikat. Yang kelihatan itu selalu tidak. Yang sejati itu adalah hasil dialektika antara penampakan dengan kondisi psikologi setiap orang. Warna merah itu ada yang menafsirkan keberanian, ada yang menafsirkan kemarahan, ada yang menafsirkan apa? Berhenti. Kalau lampu merah kan harus berhenti. Oh, itu tergantung mood. Putih itu artinya suci, tapi kadang-kadang juga artinya nyerah. Jadi Indonesia itu bendera merah putih. Merah artinya berhenti dan putih artinya nyerah. Jadi selesai sudah Indonesia. Makanya gak maju-maju, benderanya warna merah putih. Oke. Saya baru baca bukunya orang yang sangat anti-Islam. Dia sedang nulis tentang kenapa banyak negara-negara Islam itu benderanya pakai simbol pedang. Itu karena orang Islam memang ganas, senengannya perang. Coba aja kamu amati negara-negara Arab Saudi aja pedangnya 2. Belum Iran, belum. Coba kamu lihat negara rata-rata ada pedangnya itu. Memang nantang perang sejak awal, katanya orang ini. Jadi agama yang paling senang dengan perang itu Islam, katanya dia. Karena memang dalam sejarah kan paling, kalau nggak ada perang orang Islam itu gatel, mesti nyari-nyari musuh. Kalau nggak ada musuh dari luar, kancane dhewe disikat. Loh, itu kan di sejarah kan gitu. Dia menunjukkan bukti banyak loh. Mulai zaman Nabi sampai detik-detik terakhir, termasuk Sunni melawan Ahmadiyah. Itu kan raining musuh ya kancane dhewe wae. Dan satu-satunya jalan biar orang Islam itu nggak saling tempur sendiri, carilah musuh bersama di luar Islam. Dan dia melakukan penelitian dengan seorang dokter dari Australia, dari Universitas Melbourne. Dan hasil penelitian di Indonesia, penelitiannya di Jawa. Dan ternyata dia menemukan fakta banyak orang Islam Jawa itu sekitar 3-4 dekade terakhir itu yang konversi ke Hindu. Jumlahnya puluhan ribu. Cuma kenapa kok tenang-tenang aja? Karena hasil penelitiannya dia, ternyata orang Islam Jawa lebih konsentrasi untuk melawan Kristen. Jadi dia lebih waspada kristenisasi. Padahal ternyata banyak tiba-tiba yang konversinya malah ke Hindu. Cuma saya tidak tahu yang diteliti di daerah mana, bagian mana, dan area mana, penelitiannya seperti apa. Cuma baru tak baca dari internet tadi. Jadi 2 orang profesor dari University of Melbourne, Australia, yang meneliti tentang Islam di Indonesia. Kalau Jogja saya tidak tahu berapa persen orang Hindunya ya. Atau jangan-jangan memang semakin tambah, cuma kita aja nggak sadar. Kita tiap hari kan sibuk dengan pastor masuk Islam, pastor gitu. Kita sibuk dengan Kristen, padahal ada lagi yang mewatiri ternyata Hindu. Oke. Ya coba kamu nanti surfing-surfing di internet. Atau ayo kita penelitian sendiri. Benar nggak sih sejauh mana aktivitas teman-teman dari kelompok Hindu? Karena ya kalau konteksnya si peneliti Australia ini mungkin ingin melihat sejauh mana sensitivitas umat Islam hari ini. Ternyata umat Islam hari ini di Indonesia, di Jawa itu paling gampang dibodohi, apalagi diadu sesama mereka sendiri. Jadi sering menjudgment sesuatu di luar konteksnya. Dan paling gampang itu. Dan kalau di tulisan itu misalnya ada apa-apa yang disalahkan Amerika, Israel, Yahudi, selalu itu musuh besarnya. Padahal dan yang itu yang bikin tidak waspada dengan musuh-musuh yang lain.
Pokoknya ada apa-apa Amerika ini mesti, ada apa-apa Yahudi ini mesti, wah ini sepokal kau ini Yahudi, wah ini Islam liberal gini ini. Selalu gitu kan. Jadi itu musuh sudah membaca gampang wis mau ngapa-ngapain aja di Indonesia. Paling kan nanti Amerika yang disalahin, paling Yahudi yang dituduh. Nanti apa-apa dikit mesti Islam liberal nantinya disalahkan. Tenang aja, mesti gitu. Jadi seandainya perang itu kartu kita sudah terbuka, tapi kita tidak ngerti kartunya musuh, jadi ya kalah. Fenomena. Kamu salah ternyata menangkap fenomena dirimu sendiri selama ini. Ada kekeliruan. Dan pertanyaan dasar fenomenologi adalah bagaimana sih caranya kita bisa memiliki pengetahuan tentang sesuatu sesuai apa adanya. Bagaimana kita bisa membedakan antara bayangannya kelinci dengan seekor kelinci. Bagaimana kita bisa menegaskan ini cuma bayangannya kelinci, hakikatnya adalah tangan. Kalau itu kelinci yang beneran. Nah, itu yang digagas oleh fenomenologi. Maka akhirnya menurut Husserl, fenomenologi adalah ilmu cabang pengetahuan atau filsafat yang mempelajari apa yang tampak atau apa yang menampakkan diri. Dan ini sebenarnya dulu sudah dimulai oleh Immanuel Kant. Cuma kalau Immanuel Kant sering saya bilangkan, kalau menurut Immanuel Kant realitas itu tidak ada, yang ada realitas menurut saya. Karena begitu tak lihat itu berarti kan versiku. Nah, itu kan kalau Immanuel Kant. Kalau Husserl tidak begitu, katanya Husserl. Ketika kita lihat realitas, itu bukan semata-mata ini realitas versiku, tapi ada dialog antara aku yang lihat dengan objek yang kita kenali sebagai realitas. Objek ini mempengaruhiku, aku juga mempengaruhi objek ini. Ada dialognya. Kenapa ini tak sebut warnanya coklat? Karena dia sendiri punya warna coklat, ketemu dengan kesadaranku tentang warna-warna, kan gitu. Kalau di Kant, warna coklat ini dari aku. Kalau ini tak sebut hitam, jadilah dia hitam. Kalau ini tak sebut kusam, jadilah dia kusam. Itu kan kalau di Kant. Tapi kalau di Husserl, yonda, saya tidak berani akan nyebut ini warnanya putih. Kenapa? Karena dia menampakkan dirinya padaku dalam bentuk warna coklat. Hanya orang tidak waras yang akan terang-terangan bilang ini warnanya putih. Lah kok bisa? Suka-suka aku dong, kan aku subjeknya. Tidak bisa. Objek itu menampilkan dirinya di depan kita, kita membaca. Jadi ada dialog antara aku dengan objek ini. Gitu loh. Jadi ada dialektika. Jadi realitas, ya memang ada realitasnya, bukan kita yang bikin realitas. Cuma konstitusinya realitas, bunyinya apa realitas, kita yang membunyikan. Cara kita yang membunyikan, ya dilihat dari tawarannya realitas dan kapasitas kita sebagai pembaca. Realitas tampil sebagai apa? Kan gitu. Kalau rambutmu lurus, tak lihat, kan aku lihatnya rambutmu lurus. Aku juga kan nggak bisa aku ngawur sakarep dulu. Kan tergantung subjek. Rambutmu lurus, menurut aku itu tidak lurus, itu masih keriting, tidak bisa. Kita tidak bisa ngawur. Jadi kesadaran itu sifatnya dialektis antara penampakannya dengan kesadaran kita. Bukan kok kesadaran saja, kayak di Immanuel Kant yang Dasding Ansi. Kalau di Immanuel Kant, benda apa adanya itu tidak mungkin kita temui. Nggak ada benda apa adanya. Kalau di Husserl, ya ada ya, yang ini benda apa adanya. Ini bangku apa adanya.
Yang ketemu dengan kesadaran kita, terus kita sebut bangku, kita sebut warnanya coklat. Aku kan nggak mungkin nyebut, oh ini adalah pohon, kan nggak mungkin. Oh ini adalah karpet, kan nggak, yang tak sebut karpet yang ini, yang tak sebut bangku yang ini. Kalau pakai kan yang membunyikan aku, barang apa adanya nggak ada. Kalau ini tak sebut karpet, ini tak sebut bangku, kan suka-suka aku. Tapi kan tidak begitu katanya Husserl. Ya meskipun manusia punya kesadaran mengkonstitusi, tapi barang apa adanya juga menentukan pemahamannya orang. Maka kalau Immanuel kan punya kategori nomena sama fenomena, Husserl punya kategori noesis sama noema. Yes. Kamu apalin aja ya kata-kata kayak gini-gini wis. Sopo ngerti kapan-kapan ditanyain malaikat. Noesis, noema. Kalau noesis itu objek dari kesadaran. Kalau noema itu kesadaran objek. Jadi mikir kayak gini harus agak panjang. Objek dari kesadaran berarti barangnya, bangkunya, karpetnya, mikrofonnya, laptopnya. Ini kan jadi objek dari kesadaran kita. Kalau noema itu kesadaran kita tentang objek. Bangkunya kok kurang tinggi ya, aku jadinya ini karpetnya banyak debunya enggak ya? Itu kan kesadaranku tentang objek. Itu namanya noema. Bangku apa adanya namanya noesis. Kalau di Kant kan yang apa adanya ini enggak bisa diakses. Kita lihat selanjutnya. Jadi itu bedanya. Jadi hidup kita isinya cuma dua, realitas di sekeliling kita dan kita sendiri. Kita sendiri itu noema, yang punya kesadaran tentang objek, dan realitas di sekeliling kita itulah noesis, objek dari kesadaran kita. Itu fenomenologi. Makanya tadi saya bilang fenomenologi ngajarin kita untuk membaca sesuatu secara jernih, ngajarin kita bersih-bersih isi pikiran. Nanti kita lihat gimana caranya bersih-bersih. Oke. Terus maka ada dua sikap hidup, ada sikap natural, ada sikap fenomenologis. Kalau sikap natural itu sikap yang tadi, naturalisme, menganggap bahwa subjek dengan objek itu sama sekali terpisah. Kalau saya ngomong bangku, pikiranku tentang bangku itu ya objektif. Ini bangku itu sendiri, subjeknya nggak ikut-ikutan main. Itu namanya sikap natural. Sementara sikap fenomenologis adalah objek yang tampil dalam kesadaran si subjek. Jadi itu namanya sikap fenomenologis. Jadi di situ disebut sikap fenomenologis menetralkan keberadaan dunia yang diyakini oleh naturalisme. Naturalisme itu kan objektif, segalanya ada di luar subjek. Nah, kalau fenomenologi dinetralkan pikiran ini. Masa kayak gitu sih, coba dinetralkan lagi. Kalau di Descartes kan tidak dinetralkan, tapi disangsikan. Dia tidak percaya, terus ditanyakan sampai ketemu konstitusi paling awal, aku berpikir maka aku ada. Kalau di Husserl, coba deh jangan gitu dulu, coba dicermati. Jangan-jangan yang kita anggap realitas apa adanya itu sebenarnya konstitusi realitas versi kita. Yang hari ini populer apa? Jokowi misalnya. Jokowi itu orang baik, prospek untuk Indonesia ke depan, atau orang jelek berdasarkan track recordnya yang tidak pernah selesai jadi pimpinan. Loh kan, itu realitas.
melihatnya dari mana ya? Nah, saya tidak tahu yang ada di pikiranmu tentang Jokowi, tapi konstitusi pikiranmu, kesadaran yang ada dalam dirimu tentang Jokowi, ya itu memang Jokowi, ya memang itulah Jokowi, cuma versimu. Kalau di naturalisme, yang versimu ini dianggap itulah hakikat inti Jokowi seluruhnya 100%. Padahal dia mungkin yang versimu itu tidak 100%, itu hanya satu sisi dari Jokowi. Dan orang yang mendewakan Jokowi, dia melihat Jokowi dari sisi yang lain. Itulah fenomenologi namanya. Meyakini bahwa yang saya pahami hari ini hanya salah satu profil dari realitas. Orang lain bisa membidik, bisa punya banyak profil yang lain. Maka untuk memahami lebih dalam harus ada pengamatan terus menerus. Jadi kalau kamu penelitian fenomenologi, harusnya penelitian itu tidak cepat, harus lama. Kenapa? Tidak sekedar objek menampilkan dirinya pada subjek, tapi ketika objek tampil pada subjek, itu hanya salah satu sisi dari objek. Dipergauli lagi akan tampil sisinya yang lain, ditemui lagi akan ketemu lagi sisinya yang lain, yang tidak sekedar seperti kamu lihat di kesan pertama. Itulah fenomenologi. Jadi melihat sesuatu yang ada di pikiranmu hari ini itu hanya satu sisi, satu profil aja dari realitas. Apalagi realitas yang namanya manusia. Semakin lama kamu ketemu, semakin intensif kamu akan menemukan profil yang lain. Kayak kamu sama teman atau sama pacar itu loh. Begitu pacaran awal menggebu-gebu kamu, wah ini cakep banget, ini itu dok yang kamu lihat. Begitu masuk lebih dalam, kamu ketemu lagi profilnya yang lain. Oh ternyata cakep-cakep. Aduh, kok gitu ya gayanya, bikin sebel aja. Begitu ketemu lagi, enggak apa-apa ding ada. Terus masuk semakin lengkap profilnya. Itu kalau naturalis itu begitu kamu kenal, kamu anggap ya wis dia itu kayak gini ini wis. Nah, makanya tadi tak bilang kita itu sering-sering masih naturalis. Yang tidak senang Soeharto itu neraka pokoknya. Kan gitu. Karena kamu lihat hanya satu profilnya Soeharto. Yang mendewakan Soeharto hanya melihat profil. Enak zamannya Soeharto biyen. Jadi anteknya Soeharto pun tidak apa-apa. Jadi dia hanya lihat Soeharto di satu profil. SBY juga begitu. Yang suka SBY sama bangsane Ruji Tompul CS itu kan SBY kan ngalang-alai malaikat. Supaya tidak bisa salah SBY itu jos pokoknya. Karena dia hanya lihat satu profilnya SBY. Sementara yang benci SBY juga dengan satu profilnya. Bagaimana SBY tampil di kesadarannya, di kesadaranku, di kesadaranmu. Dan itu profil demi profil. Semakin lama kamu kenal, mungkin konstitusi SBY-nya berubah, konstitusi tentang Soeharto-nya berubah, konstitusi tentang. Dan itulah yang terjadi saat kita memahami sesuatu, versi fenomenologi. Dan ini nanti kan gaya seperti ini menginspirasi hampir semua tradisi berpikir belakangnya, yang kita kenal sebagai postmodern. Ternyata manusia seperti ini cara berpikirnya. Kenapa orang desa seperti itu, kenapa orang kota seperti itu, kenapa Islam seperti itu? Karena dia memasukkan realitas dalam kesadarannya secara berbeda. Nah itu bedanya sikap natural dengan sikap fenomenologis. Terus Husserl punya dua asumsi. Berarti katanya Husserl, pemahaman itu yang sifatnya fenomenologis, yang pertama adalah sifatnya subjektif berdasarkan pengalaman, tapi yang kedua intensional. Nah, itu kalau subjektif kita sudah ngerti lah bahwa ternyata kesadaran subjek itu menentukan pemahaman.
kesadaran yang ada di pikiran kita itu menentukan cara kita menangkap realitas. Di desa misalnya, saya kapan itu pulang kampung, kemudian satu ketika terpaksa harus disuruh ngasih sambutan. Begitu saya mau ngasih sambutan, sama ada keluarga yang bilang, jangan naik panggung dulu, pakai kopiah dulu. Harus pakai kopiah. Karena dalam kesadarannya mereka, ya, kopiah itu salah satu, di pesantren kan gitu, salah satu bagian dari nilai intelektual kayak di hadis itu loh. Seorang kalau sudah nyopot kopiahnya, itu riwayatnya perlu dipertanyakan, perawinya. Pakai nyopot kopiah, kencing pinggir jalan, kencing berdiri, itu salah satu jenis yang jangan boleh disuruh ceramah, karena ini meragukan kapasitas kesolehannya. Dan kesolehan dinilai dari sana. Loh, kesadaran mereka jangan disalahkan. Kamu kan punya kesadaran yang berbeda. Mana yang lebih bagus? Sudah ada, semua punya. Kalau kamu kan mungkin artifisial juga, seperti mereka juga artifisial, sesuai persepsinya masing-masing. Mereka punya profil orang soleh di kepalanya mereka itu, orangnya harus pakai kopiah minimal, syukur pakai sorban, kemudian syukur pakai jubah, syukur punya jenggot, syukur gitu. Kalau kamu kan enggak, orang soleh itu ya nomor satu, orang yang beda. Apalagi orang-orang Sudirman, solehnya itu ada, enggak karu-karuan ya. Ada yang mau copatan, ada yang filsafatan, ada itu. Profilnya berubah, kesadarannya berubah, berbeda. Dan itu maka asal-usul kesadaran, pengetahuan itu sifatnya subjektif. Setiap subjek menangkap sendiri-sendiri sesuai versinya. Selain subjektif, dia juga intensional. Intensi itu menuju ke sesuatu. Jadi intensionalitas. Kesadaran itu selalu mengarah ke sesuatu dan tentang sesuatu. Jadi kalau ada orang ngomong baru sadar aku, pasti itu tentang sesuatu. Baru paham aku, pasti itu tentang sesuatu. Harus ada objeknya, tidak boleh blank. Hari ini aku tercerahkan. Tercerahkan dalam hal apa dulu? Pasti harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya, patut kamu ragukan dia tercerahkan dalam apa. Baru ngerti aku, mesti kan baru ngerti tentang apa. Kan banyak mahasiswa yang rotok gaya itu kan, kenapa kamu kok gitu? Saya sedang mencari pencerahan, Pak. Loh, kamu pencerahan itu tentang apa? Di bidang apa? Dalam hal apa? Harus jelas. Kenapa? Kesadaran-kesadaran termasuk yang jenisnya pencerahan itu sifatnya intensional. Harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya itu cuma omong kosong, nggak jelas, nggak ada targetnya. Ya kayak mahasiswa nggak ya kan, saya zaman dulu sering ada mahasiswa. Saya sedang dalam pencarian ini Pak. Sholat males, poso males, alasannya pencarian. Lu ndak apa-apa kalau nyari, cuma bangsa pencarian, bangsa pemahaman itu harus ada objeknya. Kalau itu pencarian, yang kamu cari apa? Kan harus jelas. Gak tahu Pak ini, pokoknya nyari kok gak tahu lah, ketemunya kapan? Kalau nyari aja gak tahu nyari apa. Ya dijalani dulu, ya gak ketemu tetep. Kamu nyari apa aja gak jelas. Setelah kamu tahu pencarian nyari apa, baru terus caramu nyari gimana, kan gitu. Kalau nyari cewek yang neng asrama putri kan simpel. Kalau nyari kan gitu. Ini sedang, kalau nyarinya nggak jelas ya. Kalau nyari Tuhan, ya emangnya Tuhan pernah hilang? Kok kamu cari? Ya kan? Jadi nyarinya gimana dulu sekarang? Dengan baca buku kah? Dengan diskusi kah? Dengan pencarian ya, penggayaan gitaran, ngerokok,
Sudah jelas semua. Apa ya ketemu yang kamu cari dengan gitaran, ngerokok, nongkrong, ngobrol dan kawan-kawan itu tadi. Harus jelas kalau ada yang gaya pencarian, saya nyari ini, caranya nyari seperti ini, terus ukuran sudah nemu apa belum itu apa juga jelas kan. Kalau nggak jelas, pokoknya ya insting aja Pak. Ya orang ketemu. Harus cepet lah, kesuwen kamu nyarinya. Kenapa? Kategorinya nggak jelas. Pemahaman pencarian dan segala yang sifatnya agresif itu intensional sifatnya. Ada yang dituju di pikiran. Di situ contoh, kalau kamu pingin mikir tentang kopi, ada yang kamu tuju kan, kopinya, ada intensinya. Jadi tidak blank, tidak bisa blank. Kalau blank berarti tidak ada intensional. Kalau dia tidak intensional, tidak akan dialog sama dirimu. Kalau nggak dialog sama dirimu, tidak akan jadi fenomenal. Tidak fenomenal. Tidak akan jadi kesadaran baru, tidak akan jadi realitas yang baru. Maka kesadaran punya 3 syarat. Yang pertama, orangnya harus terbuka. Yang kedua, sifatnya intensional. Dan yang ketiga, aktif, tidak pasif. Itu syaratnya kesadaran. Jadi yang pertama, terbuka, jangan ditutup. Kalau kamu tutup, kamu tidak akan dapat wawasan baru, tidak akan dapat pengetahuan baru, tidak akan dapat kesadaran baru. Dirimu harus terbuka. Terbuka dan juga jangan bikin dirimu terlalu penuh. Kalau terlalu penuh nggak bisa diisi lagi. Jadi kalau dibuka, isinya agak dikosongkan, meskipun nggak semuanya dikosongkan, biar ada wawasan baru, pengetahuan baru. Karena banyak di antara kita yang ditutup atau dibuka tapi dianya sudah penuh. Kalau dibuka dan sudah penuh, itu hasilnya adalah konflik, luber mesti. Bahasa Jawa Timur amber, ndak ngatasi. Jadi itu yang bikin lahir konflik. Orangnya ndak terbuka atau dibuka tapi sebenarnya sudah penuh, ndak ada kesempatan untuk yang lain. Kalau memang kamu tidak mau buka atau merasa bahwa kamu sudah final, sudah penuh, ya sudah, tidak usah diskusi. Karena kalau kamu diskusi mesti konflik, hasilnya tabrakan. Jadi itu intensionalitas. Nah, kombinasi antara keterbukaan, intensionalitas dan aktif yang tidak pasif, itu gambarannya seperti ini. Contohnya misalnya kesadaranmu terhadap palu. Ngerti palu ya? Bukan palu ya, palu pemukul, bukan palu ibu kota di luar Jawa, bukan nama daerah. Hammer, martel. Martel itu kesadaran yang alami beda-beda tergantung siapa. Kalau bagi tukang ya dia alat untuk kerja. Bagi bakul, pedagang, martel itu ya dagangan. Bagi pembunuh, nggak tahu tiba-tiba aku kok nemu pembunuh. Pembunuh itu juga dia senjata itu untuk ngeprok kamu kalau lagi stres. Terus bagi komunis itu simbol, kan simbolnya palu arit. Loh, kan begitu lihat palu, wah simbol, berarti kamu komunis. Kalau yang muncul di kesadaranmu itu. Bagi anak-anak itu mainan, ya kan? Palunya sama, tapi kesadaran yang muncul di siapanya beda. Barangnya juga masih sama seperti itu. Bagi filosof kayak yang digambar itu, palu itu dipikir itu jeruk. Oke. Kenapa kok ada palu? Apa tujuannya palu? Itu filosof, bahan refleksi. Berarti barangnya sama, palunya sama, tapi dia tampil di kesadaran tiap orang beda-beda, tergantung orang. Apakah terus itu namanya subjektif? Enggak, katanya Husserl. Toh bentuknya tetap ya itu, palunya ya itu. Hanya saja dibunyikan secara berbeda oleh masing-masing individu. Yang membedakan bukan objeknya, tapi
kacamata ya, kayak raja tadi lo, kacamatanya. Kalau dia pakai kacamata hijau, palunya jadi warna hijau. Kalau dia pakai kacamata merah, palunya jadi warna merah. Dan kesadaran yang beragam itu nanti kalau di dunia manusia kita sebut sebagai makna. Kan itu, ini kan sama dengan makna. Tukang memaknai palu sebagai alat kerja, pedagang memaknai palu sebagai barang dagangan, pembunuh memaknai palu sebagai senjata mematikan, kan? Terus itulah makna. Berarti makna itu, ya kan, tampilnya realitas dalam kesadaran seseorang akan melahirkan makna. Masjid ini bagi kita yang muslim kan maknanya sakral. Kamu naik ke sini aja sandalmu kamu copot, tapi kalau di kelas yang sana kan kamu nggak nyopot sandal. Kenapa sandalmu kamu copot? Karena kamu sakralkan masjid ini. Dan itu munculnya tidak, jadi sakralitas itu tidak ada di masjid ini, tapi ada dalam dirimu. Sakralnya masjid ini itu tidak, meskipun takmirnya nulis kasih garis red batas suci, itu takmirnya cuma tinggal nulis. Cuma suci atau tidak suci kan tergantung kamu mau apa enggak. Kalau enggak kamu sakralkan dia ya enggak sakral. Meskipun ditulisi batas suci ya kan. Buktinya ayam itu meskipun ada tulisannya batas suci juga lewat aja. Kucing juga lewat aja kan. Ada batas suci terus ayamnya belok kan enggak. Meskipun digituin. Yang bisa mensucikan atau tidak mensucikan kan manusianya. Bagaimana kata-kata batas suci itu tampil di kesadarannya. Makanya biar orang nggak ngelanggar marka itu yang enak, tengah jalan itu dikasih bukan cuma garis-garis putih, tulisi batas suci. Nggak mau ngelanggar wis. Dianggap kayak masjid. Ya kan, bagi kita masjid sakral, bagi orang Kristen enggak. Bagi orang Kristen gereja sakral, bagi kita enggak, kan gitu aja. Itulah makna. Gitu. Bagi kamu pacarmu paling cakep, bagi temenmu enggak. Masih banyak yang lebih cakep dari pacarmu kayak gitu aja kok. Bagi kamu maknai dia paling cakep. Paling enggak kalau sedang SMS-an sama dia, atau sedang gombal, kan gitu. Itu pemaknaan namanya. Bahkan yang zaman saya kecil dulu masjid itu musola malah saking sakralnya kamu tidak boleh nudingi mustokonya apa yang di atasnya itu. Ubahnya itu dengan driji seperti ini. Kalau kamu berani-berani tanganmu akan melungker. Saking sakralnya loh dimaknai kayak gitu. Dan lo bener zaman saya kecil nggak berani nyoba gini. Kalau gini beneran kan susah. Jangan-jangan iya, jangan dicoba ya. Kalau kamu berani coba aja. Tapi saya nggak tanggung jawab kalau tiba-tiba melengger beneran. Iya, kita kan agak ngeri-ngeri gimana gitu kan, karena cara berpikir kita masih ke sana. Tapi itulah makna. Setiap orang memaknai sesuai historisitasnya sendiri-sendiri. Tunas kelapa itu kan sebenarnya ya cuma kelapa yang belum jadi, tapi terus dimaknai jadi oleh pramuka, dia dimaknai jadi simbol keremajaan, simbol. Jadi ya cuma tunas kelapa biasa. Warna merah sama warna putih itu ya biasa aja. Lampu merah itu kan ya cuma lampu yang warnanya merah, simpel. Cuma begitu dia ada di pinggir jalan, kamu maknai dia sebagai berhenti. Itu kan dari kamu. Seandainya kamu nggak maknai sebagai berhenti, kamu lewat aja juga tidak apa-apa dan bisa kok. Urusan polisi kan urusan sekian. Tapi bisa, tapi kamu berhenti kan? Kenapa? Dari kamu sendiri berhenti itu. Kamu sendiri yang memaknai. Dan tidak pada lampunya. Meskipun lampunya kamu ambil, kamu taruh depan kamarmu, kamu nyala merah, nggak boleh masuk kamar, nggak ada yang peduli. Kenapa? Kamu memaknainya secara berbeda. Itulah makna yang lahir karena kesadaran subjektifmu. Dan orang dalam dimensi iro, orang tidak bisa dipaksa loh. Makna memaknai itu tidak bisa dipaksa. Kamu bisa dipaksa datang di ngaji malam ini, tapi kamu nggak bisa dipaksa maknailah ngaji ini sebagai penting, nggak bisa.
Kalau kamu kesininya dipaksa, kesadaranmu yang muncul ini ngaji paling menyebalkan di sini. Nah, itu makna sudah. Dan hidupnya manusia polanya seperti ini kalau di Husserl. Oleh karena itu, katanya Husserl, dari makna pemahaman biasanya terus diekspresikan. Dan ini ada langkah selanjutnya yang agak perlu dipahami, namanya deskripsi fenomenologis. Setelah kita paham makna, pemahaman kita ini kan terus kita ekspresikan, kita deskripsikan. Ketika seseorang mendeskripsikan fenomena, itu sebenarnya kalau di situ disebut dia sedang menciptakan objek yang baru. Maksudnya apa sih? Kayak tadi loh, masjid ini itu ya cuma masjid biasa, sama kayak rumah, sama kayak semua bangunan yang lain. Cuma kita kan memaknainya secara berbeda. Nah, kalau kita ekspresikan pemaknaan kita, ini kan sebenarnya kita sedang melahirkan sesuatu yang baru. Jadi memaknai sesuatu itu sama dengan dalam tanda petik menciptakan sesuatu. Janjane cuma lampu, tapi kita ciptakan dia jadi alat untuk nyetop manusia. Janjane cuma bangunan, ada temboknya, ada lantainya, tapi kita ciptakan dia sebagai tempat beribadah yang sakral. Itu kan kita. Jadi deskripsi fenomenologis itu enggak cuma memaparkan, tapi sebenarnya dia sedang menciptakan objek yang baru. Kalau kamu melakukan penelitian, pendekatannya fenomenologis, hasil penelitianmu yang menurut kamu deskriptif, ini sesuai objeknya, Mbak. Itu sebenarnya bukan sesuai objeknya, sesuai objeknya versi kamu. Tidak sesuai sama persis kayak objeknya apa adanya, nggak ada seperti itu. Tapi sesuai objeknya sebagaimana kamu tangkap saat itu. Itulah sehingga dia disebut menciptakan sesuatu yang baru, sesuai yang tampil dalam kesadaranmu. Kalau sesuai objeknya apa adanya, mungkin malah enggak ada maknanya apa-apa. Karena setiap orang memaknai, maka sebenarnya dia sedang menciptakan sesuatu yang baru. Itu loh. Oke, tak kasih tombol ngantuk sebentar. Yang tampil di kesadaranmu apa? Lihat gambar ini. Iya. Kamu gak terima kan kalau disebut mirip. Oke ya. Kamu mesti bilangnya kontras. Itulah kesadaran. Padahal ya kalau dicermati, jadi ya podo wae. Yang sebelah kiri ada hidungnya, sebelah kanan ada hidungnya, sebelah kiri ada bibir. Sama lengkap, sama-sama lengkap. Cuma bagi kamu kan jauh, Pak, itu jauh. Ya itulah kriteriamu. Ya kan? Kriteria di dunia yang lain mungkin lebih milih yang hitam yang sebelah sana itu. Yang putih itu Anda tidak enak. Tidak cuma laki-laki, kadang perempuan juga mungkin lebih milih. Ya yang sana Tyson, yang sini sebenarnya itu istrinya seorang syekh dari Arab. Saya lupa namanya Ratu siapa. Ya, tak comot aja dari internet. Inggut tombongan tuh. Kesadaran yang muncul lihat gambar itu kan kamu tinggal kamu cermati aja. Apa sih begitu kamu menangkap gambar ini yang lahir? Seandainya kamu ingin mendeskripsikan apa? Ada yang bilang kontras, Pak, mirip, Pak. Itu kan ciptaanmu sendiri, gambarnya sendiri ya tetap sekedar seperti itu. Tapi setiap lihat sesuatu kamu ciptakan makna-makna. Itu Pak, Beauty and the Beast. Oh, bahasamu kan. Oh itu ini Pak, TV zaman dulu Pak, hitam putih. Oh ini gambar itu ciptaanmu semua ketika kamu bikin narasi apapun itu. Objeknya ya seperti itu sebenarnya. Itu jelek sama cantik Pak, versimu. Versi orang lain mungkin beda, jelek dan cantiknya dia. Kalau bagi kamu yang sini menarik, yang sana nggak menarik. Bagi yang lain kebalikannya, justru yang sini nggak menarik, yang sana justru menarik. That's kesadaran masing-masing.
Yo, yang jelas kan yang laki-laki suka yang sini Pak, yang perempuan suka yang sana. Nggak mesti juga. Perempuan lihat yang sana yang jijik juga banyak. Laki-laki lihat sini nggak suka, malah suka yang sini juga ada. Jadi tergantung masing-masing kesadaran. Meskipun yang sana cakep, tapi kalau dihitung penggemarnya justru lebih banyak yang hitam. Passion kan penggemarnya banyak. Sementara yang sini nggak ada yang kenal, wong istrinya Syekh Arab, nggak pernah keluar rumah, di dalam rumah terus, nggak ada yang kenal. Seneng juga ngapain, cuma bisa lihat gambarnya. Jadi penggemarnya sedikit. Kalau Tyson penggemarnya banyak. Padahal menurut kamu tadi kan lebih milih yang sana, padahal dalam realitasnya ternyata enggak. Kesadaran orang macam-macam. Itulah fenomenologi. Ini biasanya sebenarnya tak pakai buat contoh kalau motivasi. Motivasi itu, ini kan pelatihan untuk bahwa orang itu biasanya cenderung lihat perbedaannya. Padahal dalam hidup ini kalau dihitung di total itu dari dua yang kontras itu sebenarnya lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Perbedaannya sebenarnya sangat sedikit. Hanya saja biasanya orang cenderung lebih suka lihat perbedaannya tentang apapun. Aliran-aliran kah, agama kah, kehidupan sosial kah, kamu biasanya lebih suka lihat perbedaannya. Sama temanmu aja kamu lebih suka melihat mana apa bedanya kamu dengan temanmu. Sehingga biasanya kalau kamu merasa lebih rendah terus kamu minder, kalau kamu merasa lebih tinggi terus kamu sombong. Aliran agama kan juga begitu. Kamu mana bedanya NU sama Muhammadiyah, mesti lebih sibuk dengan bedanya. Dan itu agak natural di manusia. Padahal kamu kalau kamu lihat mana persamaannya, itu mungkin hidup ini lebih nyaman. Podo wae. Ada macam-macam, sama aja kok ada. Itu biasanya lebih nyaman daripada kamu lihat bedanya. Abu Rizal Bakri kayak gitu-gitu, ya podo menungso, biasa wae. Jokowi, biasa aja, sama aja kayak. Nah, kalau gini lebih nyaman. Tapi begitu kamu lihat bedanya, itu terus kamu mungkin marah, kamu mungkin minder, kamu mungkin sombong, kamu mungkin banyak penyakit berawal dari kecenderungan kita lihat perbedaan. Jadi kesadarannya agak diubah sekarang. Ada temennya punya pacar, kamu tidak punya pacar, kan kamu lihat itunya, kamu alah sama aja, punya pacar nggak punya pacar yo. Nanti kan ketemu. Kalau kamu bisa kayak gitu biasanya lebih tenteram. Tapi begitu kamu lihat bedanya, waduh aku gak punya pacar, dia punya pacar. Oh iya, enaknya minggu-minggu, malam minggu keluar aja lah biar dianggap punya pacar. Terus kamu jalan-jalan keluar, malah duitnya oke. Dan gak ada orang yang muji-muji kamu, wah malam mingguan, ya gak ada. Karena kamu memang gak punya pacar, entek duitnya oke, susah kan. Itu penyakitnya dari kamu sendiri kok. Coba lihat santainya, lihat baiknya, lihat positifnya. Itu biasanya orang cenderung begitu. Oke, itu contoh. Sekarang agak rumit, berangkat ke agak dalam lagi. Namanya transendensi dari Husserl. Kalau transendensi, jadi transendensi itu gini loh. Orang memahami itu misalnya HP ini cuma tak lihat atasnya, aku tidak lihat bawahnya. Tapi tanpa lihat bawahnya, aku yakin dan otomatis tahu pasti ada bawahnya. Itu namanya transendensi. Logikanya namanya logika transendental. Sama, transendensi, logika transendental. Jadi meja ini sejak tadi aku tidak kelihatan kakinya yang sebelah sana, hanya lihat kakinya ini. Tapi tanpa lihat kaki yang sana, aku sudah yakin bahwa di sana pasti ada kakinya. Itu namanya transendensi, melampaui yang kelihatan. Kalau nanti di Husserl bisa melampaui dirimu sendiri, melampaui pengetahuanmu hari ini. Itu melampaui, itu namanya transendensi. Kamu lihat temenmu sama pacarnya tiba-tiba booking hotel, berdua masuk kamar. Tanpa kamu lihat ada adegan apa di dalam kamar, kamu kan sudah bisa menyimpulkan, mesti itu, tidak mungkin tahajud atau tadarusan.
Ya kan? Kamu nggak lihat faktanya, tapi kamu bisa simpulkan. Itu namanya logika transendental. Menyimpulkan banyak variabel lain, banyak faktor lain yang terlibat hanya dari satu fenomena, hanya dari satu fakta. Itu namanya logika transendental. Kayak tak bilang tadi, aku nggak lihat aslinya apa, tapi begitu lihat kamu anggap berarti kamu ngantuk. Padahal mungkin kamu nggak ngantuk, tapi semua variabel mendukung bahwa kamu ngantuk. Jadi itu namanya logika transendensi. Jadi melihat realitas itu sering-sering orang sebenarnya melakukan transendensi. Kayak kamu tadi loh, cuma lihat aku minum, tapi kamu menyimpulkan, wah haus siapa? Kamu nggak ngerti bener lah kehausan, tapi kan kamu bisa menyimpulkan. Habis ngomong panjang terus minum, haus ini mesti. Kan gitu. Itu cara berpikir transendental. Kalau dalam agama apalagi sangat dibutuhkan logika yang jenisnya transendental ini. Karena kamu nggak bisa ketemu langsung sama malaikat, nggak bisa ketemu langsung. Yang bisa kamu tangkap kan cuma gejalanya. Nggak bisa ketemu Gusti Allah, nggak bisa ketemu malaikat, nggak bisa ketemu setan, nggak bisa ketemu jin. Kamu mungkin ketemunya cuma gejalanya. Makanya dunia itu kan disebut dunia transenden, dunia yang beyond fisik, di balik fisik kalau dalam agama. Cuma maksudnya logika transendental itu ya cara berpikir yang tidak terpaku pada fakta dan fenomenanya. Itu yang pertama. Yang kedua, logika transendental berarti setiap objek, ya kayak tadi, sebenarnya dia berkaitan dengan dunia di luar dirinya, yang itu tidak terbatas sifatnya. Contohnya ini loh, ya kayak tadi loh, palu. Palu itu dia bisa bermakna mainan, dia bisa bermakna alat, dia bisa bermakna dagangan, dia bisa bermakna mesin pembunuh, dia bisa. Palunya satu, tapi dia bisa berkaitan dengan banyak hal, tergantung dihubungkan sama siapa dan tentang apa. Cara berpikir yang model begini itu namanya logika transendental. Jadi menyimpulkan sesuatu tidak hanya berdasarkan fenomena yang kelihatan, tapi dilihat dari hubungannya dengan banyak hal di sekeliling fenomena itu. Tidak terpaku pada profil yang kita tangkap, tapi kita pertimbangkan juga banyak profil lain. Tidak hanya melihat, oh ini ada atasnya, pasti juga ada bawahnya berarti. Profil yang lain, perspektif yang lain. Jadi kamu lihat, oh Jogja ini kok mulai hujan ya, pasti besok banjir ini, karena tak lihat gotnya sudah mampet semua. Nah, ini namanya cara berpikir transendental. Tidak hanya melihat fakta yang kelihatan hari ini, tapi melihat semua yang berhubungan dengan fakta itu. Dan hubungannya sama kebenaran berarti kalau pakai logika transendental, kebenaran itu nggak ada batasnya. Setiap pikiran bisa kamu iyakan, bisa kamu tidakkan, tergantung konteksnya, tergantung kondisinya, tergantung syarat-syaratnya. Kalau berdasarkan logika transendental, Indonesia ini krisis apa enggak sih? Tergantung kamu lihat apanya dulu. Kalau kamu lihat jumlah orang yang punya HP dan punya televisi dan punya motor, itu mungkin nggak bisa kita bilang Indonesia itu krisis. Dealer-dealer di kemarin saya naik bis itu jajar sama polisi dari Sleman itu. Di Sleman itu setiap bulannya saja di seluruh dealer itu permohonan BPKB baru itu sekitar setiap bulan ya 1.100 motor baru. Sleman loh ya, 1.100 sak bulan motor baru. Tak pikir berarti setahun berapa? 1.100 kali 12 12.000 motor baru. Bayangkan, baru loh ya, belum yang second yang kamu jual beli di toko bagus itu.
Itu tidak masuk hitungan, ya kan? Maka logikanya ya pantas kalau sekarang Jogja macet. Belum mobil, mobilionya Honda itu begitu dilonceng, dan hari ini saya tidak tahu sudah grand launching apa belum, tapi se-Indonesia sudah ada yang pesan 11.000. Padahal itu 200-an juta sekian. Kamu aja ngangkring aja, ngambil nasi 3 aja sudah mikir, apalagi mobilio. Urung tekan, pikiran urung tekan. Oke. Itu logika transendental. Jadi berarti kebenaran itu tergantung kamu tarik. Indonesia krisis, yo dilihat apanya dulu. Yo kebahagiaan rakyatnya dong. Mungkin ya orang barat juga tidak punya dari mana sih. Di jalan-jalan orang Indonesia itu cengenges-cengenges semua. Nggak ada orang sedih tangis-tangisan. Adanya orang ketawa-ketawa, orang cengenges-cengenges, nongkrong gitaran. Ada masalah apa? Nggak ada dari sisi itunya. Nah, mungkin ketemunya besok, oh pemerintahnya tuh, ada mungkin gitu. Berarti yang krisis cuma pemerintahnya. Ngapain rakyatnya ikut-ikutan krisis? Santai aja. Nah itu namanya kebenaran. Tergantung kamu nariknya kemana dulu. Islam itu benar bagi orang Islam, kan gitu. Dari konteks ini, bagi orang Kristen Islam itu salah. Ya wajar aja, makanya dia milih Kristen. Kalau bagi dia Islam benar, ya mlebu Islam mestinya kan. Ya wajar aja, kamu nggak perlu marah-marah. Kok berani-beraninya bilang itu salah Islam? Loh ya karena dia Kristen, maka dia yakin Islam salah, Kristen benar lah. Biasa aja kan gitu itu. Tinggal kamu tarik kemana hubungannya. Bagi orang Ahmadiyah benar, ya mesti aja. Itu kan kayak di ILK kemarin, siapa yang lucu ini, Cak Lontong itu kan. Hasil penelitian saya, ternyata 100% orang Indonesia itu suka dangdut. Nelitinya di mana aja? Di konser dangdut. Ya mesti wae nelitinya di konser dangdut, ya mesti 100% orang Indonesia suka dangdut. Itu cara berpikir. Jadi kebenaran itu tergantung siapa. Ternyata semua orang PDI, semua orang Indonesia milih Jokowi. Hasil penelitian yang diteliti siapa? PDI. Ya mesti lah yang PDI memang calonnya Jokowi. Ya kan? Dan kita sering ketipu dengan yang di survei-survei itu. Ya kamu gak pernah tanya sih yang di survei siapa. Kayak acara TV itu kan yang AC Nielsen yang rating itu kan, itu yang disurvei 1.000 orang. Kalau di luar negeri 1.000 orang itu tiap bulan ganti. Nek di Indonesia 1.000 orang itu ajek ya, wong kuwi wae. Sehingga gampang dimanipulasi. Dan jadi kebenaran ini coba kamu cek dulu. Ya, Cak Lontong tadi kan nggak salah. Ya 100% orang Indonesia suka dangdut. Memang surveinya di konser dangdut. Kalau kamu surveinya di konser rock, ya 100% orang Indonesia suka rock, musik rock, kan gitu. UIN sudah maju apa belum? Nah, kalau kamu surveinya nih orang UIN, ya UIN bagus. Nanti kalau di luar UIN baru, atau kebalikannya, kan gitu. Jadi berdasarkan logika transendental, ya sebuah ide, sebuah pikiran itu punya banyak cakrawala. Tergantung kamu gantungkan kemana. Ya di filsafat ini penting enggak? Ya dilihat apanya dulu, menurut siapa dulu, tentang apanya dulu, kan gitu. Itulah namanya cara berpikir transendental. Karena kesadaran kita itu sangat mudah berubah. Dalam tentangnya, dalam jangka waktunya, dalam beda ruangnya itu berubah. Kamu lihat orang pakai cadar, itu kan kesadaranmu otomatis berubah. Lihat orang punya jenggot, kesadaranmu berubah. Sama-sama jenggot, ini jenggotnya orang pakai jubah, yang sana jenggotnya kalmat. Lu kan beda, sama-sama kesadaran tentang jenggot. Ya kan? Dalam kondisi apa dulu? Tentang apa dulu? Kapan dulu? Gitu. Kapan ini kadang-kadang juga menentukan. Pertimbangan ruang, pertimbangan waktu. Waktunya nggak tepat kan kadang ya logikanya ganti. Ruang juga begitu. Kemarin sama hari ini, di sini dan di sana mungkin berubah. Itulah logika transendental. Oleh karena itu, karena makna selalu beragam, logika selalu berkait, maka di fenomenologi
Kalau bisa kita bersihkan semua yang tidak karu-karuan di kepala tadi. Caranya kita harus menuju original intuition, kesadaran murni yang tidak dipengaruhi apa-apa dulu. Mari kita menuju pembersihan diri kalau di empirisisme. Jadi kita masuk ke benda apa adanya, intuisi secara murni. Caranya gimana? Kalau di fenomenologi, metodenya namanya reduksi. Mari kita buang hal-hal yang tidak penting. Kita cari yang asli, biar objek hadir secara murni di kepala kita. Karena kalau mengikuti tadi kan makna bisa macam-macam, kebenaran bisa macam-macam. Kalau bisa kita ketemu yang murninya, hakikatnya kalau dalam filsafat. Jadi kalau selama ini teman-teman kenal bahwa filsafat itu mencari hakikat, salah satu klaster filsafat yang secara sengaja dan serius mengejar hakikat itu adalah fenomenologi. Caranya yaitu dengan reduksi. Ada 3 jenis reduksi kalau di fenomenologi. Yang pertama adalah reduksi fenomenologis. Jadi reduksi fenomenologis itu menyisihkan semua prasangka, semua praanggapan, prateori, prakonsepsi ketika kita bertemu dengan objek. Jadi setelah tadi ruwet tidak karu-karuan, sekarang kita bersihkan pelan-pelan. Kita buang semua praanggapan, semua asumsi keliru, semua pikiran jelek, semua kalau kita bertemu dengan objek. Tadi ketemu jenggot, pikiranmu kan sudah tidak karu-karuan kan. Jenggot yang mesti teroris, jenggot yang mesti Islamnya kaku, jenggot itu kan praanggapan, prejudice. Ketemu orang punya tato, tato mesti preman, mesti kurang ajar, mesti itu kan praanggapan namanya, prejudice, kecurigaan. Mahasiswa filsafat, filsafat itu mesti ngeyel, ora iso dijak, mesti gitu. Sesat filsafat itu gitu. Itu namanya prejudice. Bahwa mungkin ternyata memang ngeyel, setelah diteliti sesat tidak apa-apa, tapi sebelum kita akses objek, kita memahami sesuatu, untuk bisa kita murni ketemu dengan kesadaran yang asli, yang pertama-tama itu ditanda kurungi dulu, disisihkan dulu. Bahwa mungkin memang orang jenggot itu Islamnya keras, tapi coba ditanda kurungi dulu, biar objeknya hadir secara asli, secara sejati. Nah itu namanya praanggapan, prateori, prakonsep. Karena di kepala kita ini sudah banyak sekali prejudice macam-macam. Kita ngalami banyak hal, kita memasukkan banyak data tanpa filter, sehingga kadang tidak karu-karuan di sini. Begitu lihat apa, komentarnya langsung apa. Begitu ketemu apa, komentarnya langsung apa. Karena ini sudah penuh. Begitu dengar Farhad Abbas, yang di kepalamu mesti apa Farhad Abbas, Dewi Persik, siapa lagi Dewi Persik, Julia Perez, itu namanya prejudice. Kamu berarti langganan infotainment. Kita bersihkan, namanya reduksi fenomenologis. Setelah reduksi fenomenologis, setelah kita bersihkan semua prasangka buruk, suudzon kalau bahasa agamanya, kayak orang Indonesia hari ini itu kan kebanyakan suudzon. Begitu saya ngomong DPR mesti korupsi, DPR mesti gitu. Itu namanya prasangka. Mahasiswa demo kurang kerjaan, mesti aktivis, kuliah lulus mesti gitu kan. Itu prasangka. Mesti mahasiswa tua, mesti mahasiswa. Nah itu prasangka. Meskipun mungkin iya kayak gitu, disisihkan dulu, biar kita bisa membaca realitas secara lebih cermat.
Setelah itu kita lakukan reduksi eidetis. Eidos. Eidos itu arti kata dari intisari. Maksudnya apa? Kalau tadi reduksi fenomenologis itu prasangka yang ada di kepala kita, reduksi eidetis itu semua yang tidak inti dari objek disisihkan. Itu eidetis. Kita cari intinya. HP, casingnya, bungkusnya tidak penting, nggak termasuk HP. Mau dicari variabelnya, terus yang inti baru dipegang. Masjid itu ada jamaahnya, ada bangunannya, ada imamnya, ada sandalnya, ada tempat wudhunya, ada kan banyak variabelnya. Dari banyak variabel ini cari yang inti. Inti itu ciri paling gampang adalah kalau dia dibuang, maka kalau masjid nggak jadi masjid. Misalnya gini, kalau nggak ada bangunannya masih bisa disebut masjid nggak? Bisa nggak? Ayo, kalau nggak ada sandalnya masih bisa disebut masjid. Kalau nggak ada tempat wudhunya masih bisa disebut masjid. Masih. Kalau nggak ada bangunannya, enggak apa ya? Dianggap enggak ya, dianggap enggak. Wis kudu ana bangunane. Ora ketang bangunan itu cuma garis apa pokoknya bangunan. Harus ada imamnya enggak? Kalau enggak ada imam enggak bisa disebut masjid berarti. Harus ada jamaahnya enggak? Bisa karep ngomong cuma contoh, jangan dipikir serius. Oh ini bukan ujian, salah ya apa-apa. Cuma gambarannya seperti itu. Misalnya tadi, oh berarti masjid itu intinya ada imam, ada jamaah, ada bangunan. Di luar itu semuanya nggak inti. Oh berarti 3 ini. Itu namanya inti. Berarti kita baca 3 ini dari masjid. Kan gitu. Itu namanya inti. Itu namanya reduksi eidetis. Mahasiswa berarti apa sih hakikatnya mahasiswa itu? Ada demonya, ada kuliahnya, ada konsultasinya, ada kosnya, ada bukunya, ada banyak kan. Di sini tuh mahasiswa harus demo nggak? Nggak harus. Mahasiswa harus kos nggak? Nggak harus. Mahasiswa harus kuliah nggak? Oh iya kan? Lo ini nyari inti masalahnya ya. Oke, kalau tak tanya sekarang, mahasiswa harus pakai sepatu nggak? Yo, sakarep mula mumpung nang masjid. Jadi itu namanya reduksi eidetis. Kalau tadi yang fenomenologis berhubungan dengan orangnya, coba jangan ada prasangka. Kalau yang eidetis itu barangnya. Temui yang intinya dong, jangan yang tempelan. Kamu mau meneliti orang yang berjenggot, jenggot itu ya inti. Kalau jenggot itu tidak inti, tidak ada hubungannya. Islam garis keras, macam-macam kan variabelnya. Apa kalau nggak ada jenggotnya dia nggak bisa disebut garis keras? Oh bisa, berarti jenggot nggak inti. Jubah berarti mungkin juga nggak inti. Baduknya hitam-hitam mungkin juga nggak inti. Nah, intinya apa sih ya? Itu tinggal kamu kejar. Nah, itu namanya reduksi eidetis. Tampilkan barangnya secara sejati, secara murni, biar kamu nggak terjebak. Kadang-kadang orang keliru. Yang dibahas itu yang artifisial. Yang dibahas itu ternyata yang nggak penting. Kalau ingin agar minuman keras bebas dari tempat kita, ya jangan mukuli yang jualan. Mungkin itu nggak inti. Intinya pembebasan. Mungkin pemerintahnya aja yang kamu keperui, kamu demo biar melarang peredaran minuman keras, termasuk importer dan eksportirnya dan seterusnya. Itu namanya menemukan inti. Itu namanya, itu yang disebut hakikat. Jadi setelah kita jernih karena prasangkanya dibuang, kemudian kita bersihkan objeknya secara eidetis. Dan yang terakhir namanya reduksi transendental. Reduksi transendental itu reduksi yang melampaui diri kita sendiri. Jadi reduksi transendental itu kita tadi kan anggapannya sudah dibuang. Biasanya kita membaca sesuatu itu punya misi, punya tujuan, punya keinginan pribadi, punya hasrat. Nah itu kalau kita bisa menyisihkan ini juga, berarti kita sudah bisa melakukan reduksi terakhir, reduksi transendental.
Saya ingin neliti tentang orang sekaten, karena bagi saya sekaten itu cenderung agak musyrik itu, agak bid'ah itu. Nah, itu kan misimu sebenarnya. Nah, ini bersihkan juga. Lampaui dirimu. Namanya reduksi transendental. Dengan segala hasrat, keinginan. Kalau tadi kan prejudis. Kalau prejudis itu tempelan dari luar yang kamu ambil. Tapi kalau transendental itu dirimu sendiri sekarang harus kamu kalahkan. Subjektivitasmu. Apalagi hasrat pribadimu, ambisi pribadimu, itu bersihkan. Itu namanya reduksi transendental. Karena termasuk cara bacamu, perspektifmu. Bahkan nanti di bukunya Husserl, semua teori, semua pengetahuan sebelumnya tentang itu buang dulu, sisihkan dulu. Meskipun kamu sebelumnya sudah neliti tentang filsafat, bahwa filsafat itu memang jelek dan macam-macam, sisihkan dulu itu semua. Kalau tadi prejudis kan nggak ada dasarnya. Kalau ini yang ada dasarnya, sementara kamu sisihkan dulu, biar murni sampai ke tadi original intuition. Biarkan dirimu jernih, kemudian objeknya juga sejati. Kalau itu ketemu, meskipun coraknya subjektif, tapi akan lebih mendekati kebenaran. Itu fenomenologi. Makanya penelitian fenomenologi itu kan sering disebut penelitian yang grounded, penelitian yang pembacanya nggak ikut main-main, objeknya yang disuruh bicara, biasanya gitu. Cuma objeknya yang bicara itu objek bicara ke subjek, dan yang memahaminya juga subjek. Jadi sifatnya tetap sebenarnya subjektif. Hanya saja ditekan sejauh mungkin agar subjektivitasnya jauh berkurang dan objeknya juga tampil secara murni dan objektif. Itu maunya fenomenologi. Terakhir, berarti fenomenologi sebagai metode itu berarti, kalau tadi semua itu sebagai filosofinya, sebagai metodenya, fenomenologi itu fokus pada pengalaman. Jadi kalau ada penelitian fenomenologi sebagai metode itu pengalaman subjektif seseorang atau sekelompok orang biasanya yang disasar. Karena realitas itu yang dilihat oleh fenomenologi adalah realitas yang ada dalam kesadaran seseorang, sifatnya personal, bagaimana orang menghayati hidupnya. Perspektifnya adalah perspektif objek, perspektif pelakunya yang diteliti. Kemudian memahami makna yang ada di sekeliling kita. Kemudian meyakini ada hakikat, ada inti. Dan yang terakhir bahwa satu-satunya yang bisa kita pahami adalah yang bisa kita amati dan kita alami. Yang tidak bisa kita amati, tidak bisa kita alami, itu biasanya tidak bisa kita pahami. Kalau kamu tanya agama gimana Pak? Agama itu kan kamu yakini sebagian besar. Tuhan nggak bisa kamu lihat, surga nggak bisa kamu alami hari ini, tapi kamu yakini ada. Nah, kalau fenomenologi, satu-satunya yang bisa diakses adalah yang dapat diamati dan dapat dialami. Maka termasuk fenomenologi agama itu yang dilihat adalah bagaimana umat beragama melakukan internalisasi subjektif terhadap ajaran agamanya. Melihat keberagamaan orang Jogja secara fenomenologis, itu kan yang kamu lihat, bagaimana orang Jogja menghayati agamanya, dan kamu sebagai subjek yang melihat mendeskripsikan itu sesuai pemahaman objeknya. Itu namanya penelitian fenomenologis. Oke, itu terakhir dari fenomenologi. Silahkan yang mau ditanyakan yang belum paham. Alhamdulillah kalau tidak ada. Kita mulai agak rumit karena mulai masuk ke ide-ide besar tokoh-tokoh baru. Menurut saya tokoh-tokoh kontemporer semacam ini itu jauh lebih sederhana cara berpikirnya dibandingkan tokoh-tokoh klasik, apalagi orang-orang dari abad pertengahan.
baik Islam maupun Kristen. Kalau ini nggak terlalu bingung, tapi besok misalnya kamu tak kasih yang dari abad tengah, Ibnu Rus, Ibnu Sina, apalagi yang Kristen Thomas Aquinas, Agustinus itu, mulai kamu siap-siap bawa bantal. Ngantuk kamu mesti puyeng bahasnya. Cuma kalau paham menarik. Hari ini orang jarang menyibukkan diri dengan itu. Tapi kalau kamu mau, lumayan kita bisa asik dengan, karena memang asik. Nggak nyampe. Kadang-kadang komentarnya, kok bisa-bisanya mikir sampai ke situ ya, orang-orang seperti Ibnu Rus, Al-Farabi, nggak ada kerjaan kok. Mikirin jelimet, mikir tentang Tuhan. Kira-kira Tuhan itu bisa nggak ya bikin kayak gini, bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu yang sangat rumit sampai dia sendiri nggak bisa menciptakannya. Jadi kalau pikirannya kan nggak karu-karuan, mikir apa, nggak jelas mikirnya. Tapi itu dibahas oleh orang-orang masa lalu. Dulu Tuhan bikin alam ini bahannya apa ya, kira-kira. Itu kan susah kan mikir gitu. Tapi orang abad tengah sibuk mikir itu. Ya makanya tak balik sekarang cara berpikirnya. Kita dari orang-orang hari ini dulu kontemporer, mungkin terasa ringan karena zaman kita memang orang-orang ini. Nah, setelah kita paham yang hari ini, kita kembali lagi ke masa lalu, kita jelajahi lagi orang-orang di masa lalu. Oke, kalau sudah selesai, saya kira itu minggu depan kita akan ngomong filosof yang luar biasa juga, pelanjutnya Husserl, Heidegger, filosof Jerman yang banyak dituduh orang pengikutnya Nazi, tapi pikiran-pikirannya menginspirasi baik untuk tradisi hermeneutik maupun semiotik di era postmodern. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.